Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfitra Manini. Periode pengusulan Pancasila, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sehari setelah dilantik, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pembicaraan yaitu calon dasar negara. Ir Soekarno berpidato pada 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. B. Periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Di tengah kesibukan mempersiapkan kemerdekaan terjadi peristiwa besar yaitu jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. 3. Periode pengesahan Pancasila. Jepang menyerahkan kepada sekutu tanpa syarat pada 14 Agustus 1945. Maka dari itu, para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia agar segera dilakukan secepatnya. Kondisi seperti ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan. Akhirnya, dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sumber historis Pancasila dan sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia Merdeka, Rajiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya Muhammad Yamin dan Suko mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara dalam hal tersebut. Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintah negara dengan demikian. Jelas, kedudukan Pancasila itu sebagai dasar negara yang ditetapkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada 8 Agustus 1945. B. Sumber sosiologis Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Nilai-nilai ketuhanan sebagai sumber etika dan spiritual. 2. Nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan. 3. Nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan. 4. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. C. Sumber politik Pancasila. Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam setiap aktivitas sosial politik. Dengan demikian, sektor masyarakat akan berfungsi memberikan masukan yang baik kepada sektor pemerintah dalam sistem politik. Dinamika Pancasila dalam kajian sejarah bangsa melihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. 1. Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. 2. Identitas bangsa. 3. Kepribadian bangsa. 4. Jiwa bangsa. Sekian dari saya. Terima kasih.